Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asna Febianti dari kelas 12 MIPA 2. Ingin membahas tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah beserta soal dan penjelasannya. Sebelum ke soal, mari kita lihat apa saja sih unsur-unsur kaidah kebahasaan itu. Berikut beberapa kaidah kebahasaan yang harus ada di dalam sebuah teks cerita sejarah. 1. Memakai promina. Promina atau kata ganti dipakai untuk menggantikan orang ataupun suatu benda. Penggunaan promina yang sering muncul adalah sebagai berikut. Pertama, ada kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya, saya, beta, dan aku. Kedua, kata ganti orang pertama jamak. Contohnya, kita dan kami. Yang ketiga, ada kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya, kamu, kau, dan Anda. Lalu ada memakai frasa adverbial. Frasa adverbial adalah kata yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa, waktu, serta tempat. Yang ketiga, memakai verba material. Verba material adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan fisik. Contohnya seperti membaca, melempar, memotong, melawan, dan yang lainnya. Yang keempat, ada memakai konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau juga dikenal dengan kata sambung waktu berfungsi untuk menata urutan peristiwa yang diceritakan. Contohnya adalah setelah, lalu, kemudian, dan lainnya. 5. Menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah suatu kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Dan itu tadi unsur dari kaidah kebahasaan. Sekarang mari kita lanjut ke soal. Contoh soal nomor 1. Mereka belum puas juga kemudian pada tanggal 9 Agustus bom atom kedua mendarat di kota Nagasaki. Dua pusat kota pemerintahan Jepang menjadi hancur rata dengan tanah. Kata kemudian pada kalimat di atas merupakan konjungsi temporal. Karena kata kemudian adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu. Soal nomor 2. Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu tidak dapat disembunyikan dengan perjanjian Pos dan Jepang menyerahkan kekuasaan kepada sekutu dan otomatis Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kata yang bercetak tebal merupakan verba, karena memproklamasikan merupakan verba, yaitu kata kerja. Selanjutnya, soal nomor 3. Kerajaan Sunda beribu kota di Parahyangan, Sunda, sementara itu menurut prasasti Astana Gede, ibu kota kerajaan Sunda berada di Pakuan Pajajaran. Kata yang bercetak tebal merupakan konjungsi subordinatif. Karena kata sementara itu merupakan konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua kata frasa klausa yang memiliki status konjungsi bertingkat. Selanjutnya ada soal nomor 4. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atau usulan Muhammad Yamin sebagai politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Kaidah kebahasaan yang menandai cuplikan di atas adalah kalimat bermasa lampau.
karena 28 Oktober 1928 merupakan kalimat bermasa lampau. Lanjut ke soal terakhir, nomor 5, yaitu perhatikan penggalan teks cerita sejarah di bawah ini. Karena tertimpa reruntuhan bangunan dikarenakan konstruksi bangunan yang tidak aman, akibat gempa juga terjadi eksodus besar-besaran warga yang tinggal di sekitar pantai ke tempat lain karena adanya isu akan datangnya gelombang tsunami. Kalimat yang bercetak tebal termasuk dalam kaidah teks cerita ulang bagian frasa adverbial. Merupakan gabungan dua kata yang salah satu katanya menerangkan kata satunya. Gelombang tsunami termasuk frasa adverbial karena kata gelombang menerangkan kata tsunami yang berarti gelombang yang dihasilkan dari bencana tsunami. Tsunami adalah nama bencananya, sedangkan gelombang adalah hasil dari bencana itu. Sekian pembahasan tentang kaidah kebahasan teks cerita sejarah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.